Iya, kerja di luar negeri aja, pekerjaannya banyak. Kamu bisa jadi pegawai pabrik, kamu bisa jadi pembantu rumah tangga, pengasuh anak. Hai semuanya, selamat datang lagi di channel YouTube aku, Maria Hari Channel, dengan konten BBM Belajar bareng Maria. Di videoku kali ini, aku akan membahas lagi tentang salah satu kasus eksploitasi manusia yang terjadi di Jepang pada kurun waktu 1800 sampai dengan 1900-an. Nah, videoku kali ini ada kaitannya dengan videoku sebelumnya tentang sejarah Ianfu pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Nah, bagi kalian yang belum nonton videoku tentang Ianfu, silahkan langsung klik link yang aku taruh di description box untuk tahu lebih jelas lagi tentang sejarah Ianfu. Wajib ditonton. Nah, lagi-lagi aku mau membahas kasus eksploitasi manusia yang terjadi di Jepang, dan kasus ini dialami oleh para perempuan-perempuan muda di Jepang. Para perempuan-perempuan muda di Jepang ini nantinya akan dijadikan Kara-Yuki-san. Apa sih Kara-Yuki-san? Mungkin jarang dari kalian yang tahu tentang Kara-Yuki-san. Secara etimologis, Kara-Yuki-san berasal dari bahasa Jepang yang terdiri dari kata kara yang artinya negara luar, yuki yang artinya tujuan, dan san adalah imbuhan yang digunakan untuk memanggil nama seseorang secara hormat. Nah, Kara-Yuki-san itu adalah kata yang digunakan sebetulnya untuk menutupi profesi asli dari para perempuan-perempuan muda Jepang yang akan dijadikan sebagai perempuan penghibur. Jadi, sebetulnya Wait a minute. dapat diartikan bahwa Kara-Yuki-san itu adalah perempuan-perempuan Jepang yang menjadi perempuan penghibur di luar negara Jepang. Oh my god! Kara-Yuki-san ini berasal dari berbagai wilayah di Jepang, tapi kebanyakan berasal dari wilayah Nagasaki dan juga wilayah Kyushu. Dan kalau dilihat, Kara-Yuki-san ini berbeda dengan Ianfu ya teman-teman, juga berbeda dengan geisha. Terus apa yang melatar belakangi para perempuan-perempuan muda di Jepang ini menjadi Kara-Yuki-san? Ada beberapa faktor-faktor pendorong yang menjadi latar belakang bagaimana seorang perempuan muda di Jepang menjadi seorang Kara-Yuki-san. Faktor yang pertama itu karena faktor perekonomian yang buruk. Jadi pada era 1800-an sebelum restorasi Meiji, beberapa wilayah di Jepang itu kondisi wilayahnya tidak subur. Jadi banyak yang tanahnya gersang, kemudian kurang sumber air, sehingga akhirnya hasil panennya pun juga nggak memuaskan. Para petani pada saat itu juga ditarik pajak yang sangat tinggi. Jadi kisaran 50 sampai dengan 60%. Jadi bayangkan aja ya teman-teman, wilayahnya sudah tidak subur, hasil panennya tidak memuaskan, dan ditarik pajak 50 sampai 60%. Ini yang membuat kehidupan perekonomian mereka sangat buruk. Faktor yang kedua adalah karena adanya budaya patriarki. Dan budaya patriarki ini sangat tidak menguntungkan bagi para perempuan-perempuan di Jepang. Di dalam budaya patriarki, seorang perempuan dituntut untuk mengabdi pada 3 pihak. Pihak pertama itu adalah mengabdi kepada ayahnya, yang kedua adalah kepada suaminya, dan yang ketiga adalah kepada anak laki-lakinya.
Budaya patriarki membuat para perempuan-perempuan di Jepang ini menjadi tulang punggung bagi keluarga mereka. Jadi pada saat itu anak perempuan itu dianggap sebagai aset, teman-teman. Meskipun ada ayah, ada saudara laki-laki, ada suami, ada anak laki-laki, tetap aja yang bekerja itu adalah perempuan. Jadi di sini perempuan itu mencari nafkah buat keluarga mereka. Hal-hal ini yang akhirnya membuat para perempuan-perempuan Jepang itu mau bekerja sampai ke luar negeri. Faktor yang ketiga adalah karena adanya Karayuki-san yang sukses dan berhasil kembali pulang ke kampung halaman mereka di Jepang. Jadi Karayuki-san sukses ini dia tiap bulannya atau tiap tahunnya itu mengirimkan uang kepada keluarganya di kampung halaman. Bahkan Karayuki-san juga bisa dikatakan sukses kalau mereka bisa kembali pulang ke kampung halaman mereka di Jepang. Nah, para Karayuki-san yang berhasil atau yang sukses ini disebut dengan Karakudari. Ketika mereka kembali ke kampung halaman mereka, para Karakudari ini berhasil membangun rumah yang mewah buat keluarganya, kemudian punya perhiasan-perhiasan yang terbuat dari emas. Nah, hal-hal ini yang kemudian membuat para tetangga-tetangganya terpengaruh untuk menjadi seorang Karayuki-san juga. Faktor keempat adalah pandangan orang-orang Jepang yang menganggap bahwa kondisi di luar Jepang itu lebih berkembang dibandingkan dengan negara Jepang sendiri. Mereka beranggapan bahwa di luar Jepang itu bakalan banyak sekali pekerjaan buat mereka. Hal ini juga tidak dipungkiri karena pada saat itu perdagangan di daerah Asia berkembang pesat, khususnya daerah Asia Tenggara. Bagaimana cara seorang perempuan muda di Jepang untuk menjadi seorang Karayuki-san? Kok bisa para perempuan-perempuan muda di Jepang itu mau untuk menjadi seorang Karayuki-san? Hal ini tidak bisa lepas dari peran para broker. Para broker ini akan mendatangi keluarga yang memiliki anak perempuan yang usianya kisaran 14 sampai dengan 18 tahun. Dan kebanyakan yang menjadi sasaran dari para broker ini adalah keluarga-keluarga yang memiliki perekonomian yang buruk dan pendidikan yang rendah. Para broker nanti akan mendatangi rumah-rumah calon Karayuki-san dan akan memberikan tawaran-tawaran berupa pekerjaan-pekerjaan yang ada di luar negeri. Jadi contohnya kayak gini. Iya, kerja di luar negeri aja, pekerjaannya banyak. Kamu bisa jadi pegawai pabrik, kamu bisa jadi pembantu rumah tangga, pengasuh anak. Nah, selain itu, para broker ini juga memberikan sogokan berupa perhiasan ataupun uang kepada keluarga calon Karayuki-san. Ini Pak, ada uang, ini ada perhiasan buat keluarga Bapak. Ya keluarga mana coba yang pada saat itu dalam kondisi ekonomi yang buruk yang nggak mau ketika disodorkan perhiasan ataupun uang. Kemudian juga ditawarkan pekerjaan-pekerjaan yang menjanjikan di luar negeri. Ya pasti diterimalah. Perempuan-perempuan Jepang ini yang berhasil ditipu kemudian akan dibawa ke satu tempat seperti rumah, losmen ataupun hotel. Setelah dari situ mereka akan dibawa ke pelabuhan dan dimasukkan ke dalam kapal Jepang. Nah, di kapal itu mereka ditempatkan di dek yang paling bawah, ya pokoknya yang bagian bawah yang mereka tidak bisa lihat kondisi di luar itu seperti apa. Jadi mereka itu tidak tahu mereka akan dibawa kemana. Setelah mereka tiba di tempat tujuan, para broker akan menyerahkan para perempuan Jepang tadi kepada pihak yang sedang menunggu dan menerima. Disinilah dilakukan lelang terhadap para perempuan-perempuan Jepang tadi. Para perempuan ini akan dibeli dengan harga yang sudah disepakati oleh pembeli dan si broker ini. Dan pada saat itu kisaran harga dari para perempuan-perempuan muda Jepang ini antara 300 sampai dengan 1.500 yen. Para perempuan-perempuan muda Jepang yang sudah dibeli ini kemudian nantinya akan dijadikan sebagai perempuan penghibur. Karayuki-san akhirnya tersebar di Asia Tenggara. Salah satunya adalah Indonesia. Bagaimana mereka bisa sampai di Indonesia?
Mereka datang melalui Singapura, kemudian datang ke Sumatera, Jawa, dan akhirnya tersebar sampai dengan ke Sulawesi dan Maluku. Para kara yukisan ini dibawa oleh para pembelinya yang merupakan pengusaha pada saat itu. Jadi para pembelinya ini dia punya usaha restoran atau rumah makan, hotel, atau cukur rambut. Itu usaha utama mereka. Nah, di samping dari usaha utama mereka itu, mereka memiliki rumah bordil yang diisi oleh para kara yukisan. Kehidupan para kara yukisan ini bisa dibilang baik, tapi juga bisa dibilang tidak baik. Kehidupan para kara yukisan bisa dibilang baik, yang pertama karena status mereka dianggap sama dengan para perempuan penghibur berkulit putih. Hal ini membuat tarif yang dikenakan untuk menggunakan jasa para kara yukisan itu juga tinggi dibandingkan para perempuan penghibur yang berasal dari Cina atau dari pribumi sendiri. Selain itu, kehidupan para kara yukisan bisa dibilang baik ketika mereka menjadi istri simpanan dari orang-orang Belanda, orang-orang Cina, atau bahkan mereka menikah dengan orang Jepang sendiri. Hal-hal inilah yang kemudian membuat para kara yukisan dianggap berhasil. Mereka dapat mengirimkan uang ke keluarga mereka di Jepang. Mereka bahkan juga dapat pulang kembali ke Jepang dengan membawa uang yang banyak dan juga membawa perhiasan-perhiasan yang mewah. Di sisi lain, kehidupan para kara yukisan ini terbilang tidak baik. Hal ini karena mereka sering mendapatkan perlakuan yang kasar. Mereka dipaksa untuk berhubungan badan, mereka disiksa jika mereka menolak, kehidupan mereka tidak bebas. Mereka terkadang diperas oleh germo dan preman-preman di sekitar rumah bordil, bahkan mereka rentan sekali dengan penyakit kelamin. Keberadaan para kara yukisan di Indonesia diduga masih ada sampai dengan masa pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, pada masa pendudukan Jepang di Indonesia inilah para kara yukisan berubah tugasnya menjadi orang-orang yang mengawasi para ianfu yang berada di Lanzhou. Kara yukisan ini menjadi bukti salah satu eksploitasi manusia yang ada di Jepang yang dilakukan terhadap para perempuan-perempuan muda di Jepang yang dijadikan sebagai perempuan penghibur. Yang menyedihkan, eksploitasi manusia ini berawal dari lingkup keluarga. Sekian videoku kali ini, semoga di videoku kali ini kalian mendapatkan inspirasi dan menambah informasi buat kalian. Nantikan video-videoku selanjutnya hanya di Maria Hardi Channel dengan konten BBM Belajar Bareng Maria. Terima kasih semuanya, salam jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah.